Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita bahas ya soal yang nomor 2 yang meragukan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang diminta di sini adalah ciri-ciri spesifik suku Batak. Kalau yang suku Batak itu, apa yang menyatukan suatu suku itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu dikatakan lain adalah hanya milik satu kelompok atau suatu masyarakat yang mereka memiliki kebiasaan yang sama. Kebudayaan kan juga berlandaskan kepada kebiasaan suatu masyarakat. Jadi kalau secara apanya, suku Batak ini secara garis besarnya itu hampir sama kebiasaannya, cara hidupnya, kekerabatannya. Cuma nanti ada misalnya beberapa daerah tertentu yang menunjukkan ciri khusus. Namun secara garis besar mereka itu hampir sama, kebiasaannya hampir sama. Kenapa begitu? Seperti juga suku Minang ya. Suku Minang ini semua orang Minang itu hampir sama kebiasaannya, kekerabatannya, tradisinya, kebudayaannya secara garis besarnya. Cuma nanti ada yang khusus-khususnya misalnya kebiasaan atau sistem kekerabatan orang Pariaman akan berbeda dengan sistem kekerabatan orang Bukit Tinggi atau orang Solo. Tapi secara skop suku bangsa ya, suku bangsa itu suku bangsa Minang, suku bangsa Batak, suku bangsa Jawa. Suku bangsa Minang punya kebudayaan Minangkabau. Suku bangsa Batak punya kebudayaan Batak. Jadi mereka tuh secara suku bangsanya itu hampir sama, spesifiknya saja yang berbeda. Makanya mempunyai tradisi yang sama. Suku sini kan suku Batak, suku bangsa. Berarti kebudayaan mereka itu semua hampir sama. Suku Batak berbeda dengan suku bangsa Minang gitu. Terus kemudian bedanya orang Batak dengan orang Minang itu kalau garis keturunannya ya, garis keturunan itu disebut juga dengan berlandaskan pada klan. Klan itu adalah berdasarkan garis keturunan. Kalau yang orang Minang itu matrilineal, itu seluruh itu garis keturunan ibu, kita bundokan doang. Kalau yang Batak ayah, laki-laki. Jadi laki-laki di Batak itu sangat berharga sekali. Mereka jarang yang mau membiarkan untuk keluar dari daerahnya menikah dengan orang suku bangsa lain. Karena harta kemudian lagi itu akan jatuh kepada keturunan dari istilahnya kalau di Minang itu kepenakan. Ini tulang kalau bahasa Bataknya kan. Jadi nanti dia turun kepada kemenakannya harta tersebut dari yang laki-laki. Jadi mereka jarang mau melepaskan keluar menikah dengan ekso. Mereka endogami. Yang perempuan yang dianjurkan keluar. Nah, karena perempuan kan tidak garis keturunan Batak itu tidak perempuannya. Beda dengan orang Minang. Kalau orang Minang yang perempuan jangan keluar, yang laki-laki enggak apa-apa keluar gitu kan. Jadi pernikahan itu rata-rata hampir semua suku yang ada di Indonesia itu kekerabatannya atau pernikahan itu lebih cenderung kepada yang endogami, pernikahan satu suku bangsa ya, satu suku bangsa berbeda dengan suku atau klan yang disebut dengan kekerabatan. Kalau kita orang Minang tidak bisa menikah satu suku. Suku itu bukan suku bangsanya tapi klannya, garis keturunan. Klan itu disebut dengan garis keturunan. Jadi jawabannya makanya Bunda ambil yaitu adalah 1 dan 2. Kalau secara ekso jarang yang suku bangsa itu jarang membiarkan untuk keluar eksogami. Walaupun ada daerah tertentu yang menganjurkan, tapi secara global garis besar suku bangsanya tidak. Kemudian hidup di wilayah pesisir pantai. Memang mereka hidup di wilayah pesisir pantai, namun yang mencari spesifik ciri khusus dari suatu suku bangsa itu adalah berkaitan dengan kebudayaan. Pengelompokan suku bangsa berlandaskan pada kebudayaan yang sama. Pengelompokan ras berlandaskan pada ciri-ciri fisik yang sama. Nanti Ananda akan mengkaji secara garis besar itu dengan materi kita. Selanjutnya nanti stratifikasi dengan diferensiasi. Maka jawaban Bunda itu 1 dan ada 2. Kalau yang nomor 3 ini, kenapa ini masuk kepada kelompok sosial Gesellschaft? Kita tahu kalau yang Gesellschaft dengan Gemeinschaft itu ikatan ya. Ikatan satu kelompok itu apakah lemah atau apa kuat? Kalau organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu bisa dikatakan bahwasannya tidak kuat karena dia hanya berdasarkan kepentingan atau tujuan profesi.
Ketika tidak lagi berprofesi sebagai dokter, biasanya mereka tidak tergabung di ragam ini, makanya dia geser. Terus kemudian pemimpin perusahaan dan staf yang sedang kerja rapat. Itu kalau pemimpin itu kan ada periodenya. Misalnya kepala sekolah hanya 4 tahun saja, setelah itu kan lepas lagi gitu. Jadi hubungannya bisa sah karena berdasarkan kepentingan. Maka jawabannya 1 dan 3. Kenapa tidak nomor 2 dan 4? Kalau nomor 2 itu sekelompok masyarakat tradisional. Ini kuat, ini tradisi, ini wilayah yang sama, kebudayaan yang sama, daerah yang sama, ini kuat ini. Terus kemudian warga masyarakat melakukan kegiatan bersih desa. Orang satu desa itu kuat, ikatannya kuat. Kalau enggak mengapa mereka mau bersih desa? Desa itu kebersamaannya, persatuan itu lebih kuat. Maka jawabannya Bunda ambil itu adalah 1 dan 3. Itu alasannya. Terus untuk selanjutnya yang nomor 7. Kenapa Bunda mengambil sesuatu yang sakral? Kalau dilihat ini yang melaksanakan ibadah haji itu hanya yang beragama Islam. Kalau kita ambil yang D, ada etnis. Etnis itu suku, bangsa. Kini ibadah haji ini luas ini. Bisa orang dari Malaysia, bisa orang dari Amerika, bisa orang dari Indonesia. Bukan suku bangsa. Kalau agama memang ini adalah agama Islam. Jadi dia makanya tidak jawabnya D karena etnis ini. Terus kemudian kesamaan wilayah dan kepentingan jelas tidak. Karena kenapa? Mereka bukan berasal dari wilayah yang sama. Kepentingannya sama, ini bukan bisnis, tapi ini adalah agama. Kemudian jutaan berkumpul digunakan pada di wukuf Arafah ini adalah merupakan salah satu syarat dari rukun haji, dan ini sakral sekali, sangat dijunjung tinggi sekali. Sakral itu kan artinya sesuatu yang dianggap sangat utama sekali gitu. Jadi sesuatu yang dianggap sakral. Makanya tidak jawabnya D karena ada etnis di sini gitu. Dan kemudian kalau seandainya tidak dilakukan wukuf di Arafah, tidak sempurna ibadah hajinya. Jadi makanya sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting sekali. Maka jawabannya adalah A. Yang nomor 9, kelompok hubungan batin yang murni dan alamiah. Ingat kata kunci dari Gemenskaf atau paguyuban. Batin yang murni dan bersifat alamiah. Bisa dia karena ini faktor daerah, bisa karena dia faktor suku, kemudian bisa juga karena hubungan darah atau pola pikir. Kenapa tidak diambil kemudian kekeluargaan? Kalau kekeluargaan ini adalah hubungan, berkait dengan kekeluargaan, hubungan, bukan terkait dengan suatu kelompok ya. Hubungan kekeluargaan itu biasanya sangat erat dengan keluarga. Ini dia alamiah dan kekal. Kekeluargaan. Jadi kekeluargaan ini terkait dengan dikaji dengan rasa ya, rasa. Kalau ini batin yang murni dan ini kata kuncinya ini sudah ada, adalah punya dari Gemenskaf atau paguyuban. Kalau kekeluargaan ini rasa itu biasanya hanya milik sekelompok kecil gitu. Ini enggak, ini murni dan alamiah. Secara alamnya saja. Kalau orang tidak berkeluarga, ada lagi alamiahnya ini. Nah, ini adalah ikatan. Kalau misalnya sudah putus hubungan keluarganya, biasa kan itu bukan alamiah. Keluarga itu kan dibentuk, bukan berlangsung begitu saja. Tapi kalau kita berdasarkan satu suku, dia kan pas kita lahir kita udah dapat identitas suku lagi langsung dari orang tua. Makanya Bunda jawab itu paguyuban. Nomor 17, keragaman tersebut ya. Mengapa Bunda jawab isolasi? Kenapa kok berbeda kebudayaan suku Minang dengan suku Batak? Karena orang Minang dulu dengan orang Batak tak pernah ketemu gitu. Jadi itu adalah ciri khas. Spesifiknya orang Minang, mereka sekian ratus tahun hanya terkungkung dalam satu wilayah yang sama, nanti mereka akan menghasilkan pola yang sama gitu. Orang Batak juga begitu, orang Jawa juga begitu. Dulu tuh kan tidak ada kita berhubungan satu pulau dengan pulau yang lain, terkungkung dalam suatu pulau kita sendiri karena misalnya transportasi tidak ada, terus kemudian lagi kita tidak bisa pergi ke wilayah lain dan sebagainya, kita tidak kenal orang berbeda wilayah, berbeda daerah. Seorang Minang di Minang saja dulu sekian ratus tahun lamanya nenek moyang kita, baru kemudian datang suku-suku yang lain, baru dia berbaur. Kalau seandainya kita dari awal nenek moyang kita itu ada, sudah berbaur dengan orang di luar, otomatis tidak akan punya ciri khas tertentu. Maka jawabnya adalah E, karena ada isolasi akibat bentuk negara kepulauan antara satu pulau dengan pulau yang lain, dulu tidak berkomunikasi, tidak bertemu, sehingga kebudayaan yang akhir itu adalah spesifik masyarakat tertentu. Suku Minang ya, suku bangsa Minang ya, inilah budaya Minang. Kita tidak ketemu dengan suku Batak. Kalau udah ketemu sama Batak mungkin lain lagi bentuk kebudayaan kita. Maka jawabannya adalah E. Kalau faktor struktur tanah dan iklim yang bervariasi,
itu tidak bisa dikatakan. Bisa jadi nanti misalnya tanah kita sama dengan tanah Jawa, sama kemudian kita dengan rojo, tidak gitu. Jadi makanya jawabannya isolasi. Terus oke Nanda, itulah jawaban dari soal yang ragu. Jadi ini sebabnya Bunda mengatakan ini jawabannya.